Pernah nggak sih kita ada di satu perjalanan yang rasanya udah paling benar, paling pasti, tapi tiba-tiba muncul satu keraguan kecil yang bikin nggak nyaman. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang itu. Sebuah ujian yang lebih dalam dari sekedar peta dan kompas, ini adalah ujian tentang arah dan kepercayaan. Kita mulai dari kutipan yang dalam banget ini. Jadi ini bukan soal ombak besar atau badai di luar sana. Ancaman yang paling nyata, yang paling bikin takut, itu justru ketika keyakinan kita sama tujuan, sama arah yang kita tuju, itu mulai luntur. Sedikit demi sedikit. Yuk, kita lihat gimana ini bisa terjadi. Coba bayangin ya, kita semua lagi ada di atas kapal pesiar yang super besar dan megah. Semuanya kelihatan sempurna, laut biru, tenang, dan perjalanan ini rasanya begitu pasti. Nah, ini tuh ibaratnya simbol dari sebuah sistem. Bisa jadi perusahaan, komunitas, atau bahkan negara yang lagi berjalan dengan kepercayaan penuh. Jadi di awal-awal semua penumpang tuh rasanya aman banget. Dan ini bukan cuma karena kapalnya kokoh atau mesinnya canggih, tapi karena mereka punya keyakinan 100% sama arah yang udah ditentuin. Ketenangan mereka itu datang dari kepercayaan. Kepercayaan yang nggak goyah sama sekali pada sistem. Tapi, di saat semua orang lagi asik di atas, jauh di dalam ruang navigasi yang sepi, sesuatu yang kecil dan aneh mulai terjadi. Dan disinilah titik awal dari semua masalahnya muncul. Jadi, waktu keanehan ini ketahuan, itu bukan sesuatu yang heboh. Nggak ada alarm yang bunyi, nggak ada guncangan, cuma anomali kecil yang hampir nggak kelihatan. Kayak bisikan di tengah suara mesin yang stabil. Sesuatu yang gampang banget buat diabaikan kan? Coba lihat angkanya. Cuma 2 derajat. Kelihatannya sepele banget ya. Di tengah lautan yang seluas ini, kapal segede ini, apalah artinya pergeseran sekecil ini? Nah, justru dari sinilah bibit masalah besarnya dimulai. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Masalah sekecil ini perlu nggak sih dibesar-besarin? Ini kayak pilihan sulit. Kita diemin aja biar semua tenang, atau kita bela standar presisi walaupun bakal bikin sedikit ribut. Dan bener aja, para kru langsung pecah pendapat. Di satu sisi ada yang mikir, alah, kapal kita kan kuat, geser dikit nggak ada artinya. Tapi di sisi lain, ada yang ngotot, perjalanan kita masih panjang, setiap derajat itu penting. Dua-duanya kedengeran masuk akal kan? Dan disinilah kita sampai ke jantung persoalannya. Perdebatan ini bukan lagi soal kompas, bukan soal teknis, tapi soal sesuatu yang lebih rapuh, yang lebih sunyi, yaitu kepercayaan. Kepercayaan pada sistem, pada pemimpin, yang pelan-pelan mulai retak. Dan ya gitu deh, masalah yang tadinya cuma ada di ruang navigasi yang tertutup, akhirnya bocor keluar. Bisik-bisik keraguan mulai nyebar di antara para penumpang, dan dalam sekejap, masalah teknis berubah jadi krisis sosial. Penumpang jadi kebagi 2 kubu. Ada yang bilang, ini kan masalah teknis, ngapain dibesar-besarin. Tapi di sisi lain, yang cemas mulai mikir, loh, kalau arahnya diragukan, kenapa kok susah banget sih buat diperiksa ulang? Penolakan buat memeriksa itu justru bikin mereka makin curiga. Coba kita lihat apa dampaknya. Suasana di kapal langsung berubah total. Kepercayaan yang hilang itu bukan cuma soal arah, tapi ngerusak hubungan antar orang. Obrolan yang tadinya hangat jadi tegang, dan komunitas yang tadinya solid jadi terbelah. Dan ingat, semua ini terjadi bahkan tanpa ada badai sama sekali. Nah, ini dia poin utamanya. Ujian sebenarnya buat kapal ini ternyata bukan badai dari luar. Ujiannya datang dari dalam. Yaitu kemampuan mereka sebagai satu kelompok untuk mengelola keraguan dan beda pendapat tanpa harus saling menghancurkan. Jelas ya, cerita ini bukan cuma soal kapal. Kompas yang sedikit melenceng ini cuma metafora untuk sesuatu yang jauh lebih besar di hidup kita. Entah itu di kerjaan, organisasi, atau masyarakat. Yuk kita coba kupas makna yang lebih dalam di baliknya. Kutipan ini ngena banget sih. Kita tuh sering salah fokus kan? Nyalahin alatnya, nyalahin sistemnya, nyalahin aturannya. Padahal alat itu kan benda mati yang ngasih dia arti dan yang paling penting yang bertanggung jawab atasnya yang manusia yang megang. Nah, ini ngebawa kita ke konsep tata kelola atau governance. Ini bukan sekedar punya buku panduan yang tebal atau prosedur di atas kertas. Governance yang bagus itu soal kesiapan sebuah sistem untuk diaudit, dipertanyakan, dan diuji. Apalagi pas kepercayaan publik lagi goyah. Terus ada juga etika. Etika itu bukan cuma soal niat saya baik loh. Etika itu soal keberanian untuk melakukan hal yang benar. Untuk mastiin alat-alat bersama kita ini tetap bisa dipercaya. Walaupun tindakan itu mungkin susah atau nggak populer saat itu. Ujung-ujungnya, semua perjalanan besar, mau itu di laut atau di kehidupan nyata, semuanya bergantung pada 2 pilar yang nggak bisa dipisahin. Arah dan kepercayaan. Dua-duanya ini kayak mesin kembar yang harus jalan barengan. Oke,
Terus gimana caranya biar dua pilar ini tetap kuat? Ada 3 lapis tanggung jawab nih. Pertama, pemimpin harus berani kasih kejelasan, bukan malah bikin bingung. Kedua, sistemnya harus transparan dan bisa diverifikasi sama siapa aja. Dan ketiga, kita semua, sebagai bagian dari sistem itu, punya tugas buat jaga obrolan tetap rasional, bukan cuma modal emosi. Ini pelajaran yang penting banget. Stabilitas yang asli itu bukan datang dari suasana yang adem, ayem, karena kita pura-pura nggak ada masalah. Justru, stabilitas sejati itu datang dari konsistensi arah, dari keberanian untuk terus-menerus benerin penyimpangan, sekecil apapun itu. Seringkali, kepemimpinan sejati itu ujiannya bukan pas lagi ada badai besar, waktu semua orang panik. Justru, ujian paling beratnya itu datang di saat laut tenang, waktu ada keraguan kecil muncul dan arah mulai dipertanyakan. Nah, disitulah keberanian moral yang sesungguhnya paling dibutuhkan. Jadi, kesimpulannya begini, setiap perjalanan bareng-bareng yang kita lakuin, dalam bentuk apapun, pada akhirnya ya bergantung pada 2 hal ini. Kalau arahnya jelas dan kepercayaannya kuat, tujuan sejauh apapun pasti bakal tercapai. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh pikirin soal tim, organisasi, atau bahkan negara kita. Sekarang ini kepercayaan kita lagi diuji sama badai yang kelihatan jelas, atau jangan-jangan sama pergeseran kecil yang diam-diam ngebawa kita keluar jalur.